Bapak-bapak pernah merasakan ini tidak? Saat dulu masih muda, rasanya badan kuat, bertenaga, dan percaya diri. Tapi sekarang, semakin bertambah usia, kok seperti ada yang berubah pelan-pelan. Bukan sakit, bukan juga langsung terasa, tapi mulai muncul tanda-tanda halus. Cepat lelah, sulit fokus, dan terutama organ vital terasa kurang responsif. Banyak pria memilih untuk diam. Ada yang malu bercerita, ada yang pura-pura, ya sudah, wajar umur. Padahal, kalau dibiarkan terlalu lama, kondisi ini bisa makin menurun dan mempengaruhi kualitas hubungan, kesehatan emosional, sampai rasa percaya diri. Yang sering tidak disadari adalah kekuatan dan vitalitas pria bukan hanya soal hormon. Ada satu bagian tubuh yang memegang peran besar tapi jarang sekali diperhatikan, yaitu otot dasar panggul. Dan kabar baiknya, saya punya cara sederhana yang bisa Bapak lakukan hanya 10 menit sehari. Latihan yang tidak memerlukan alat, tidak memerlukan biaya, bahkan bisa dilakukan sambil duduk santai di rumah. Banyak pasien saya yang sudah membuktikan hasilnya. Sekarang, giliran Bapak untuk merasakan kembali kekuatan, kendali, dan percaya diri itu. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak, setelah kita pahami tadi bahwa perubahan pada vitalitas bukan datang tiba-tiba, sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita seiring bertambahnya usia. Saya ingin bercerita tentang salah satu pasien saya. Sebut saja Pak Surya, usia 63 tahun. Beliau dulunya pekerja aktif, punya mobilitas tinggi, dan bahkan masih sering naik sepeda jarak jauh. Tapi beberapa tahun terakhir, beliau mulai merasa bahwa tubuhnya tidak sekuat dulu. Bukan karena sakit berat, tetapi ada keluhan kecil yang berulang. Cepat lelah, sulit mempertahankan stamina, dan bagian organ vital terasa kurang responsif dan cepat menurun kekuatannya. Awalnya beliau mengira, mungkin ini memang karena saya sudah tua. Tapi setelah kita periksa, ternyata penyebabnya bukan hanya usia, melainkan perubahan pada 3 hal penting. 1. Sirkulasi darah ke area organ vital berkurang. Seiring bertambah usia, pembuluh darah bisa menjadi kaku dan sempit. Ini ditegaskan dalam penelitian oleh American Heart Association, bahwa elastisitas pembuluh darah menurun setiap dekade setelah usia 40 tahun. Jika aliran darah tidak lancar, otomatis respon organ vital juga ikut menurun. 2. Otot dasar panggul melemah. Banyak pria tidak sadar bahwa area di sekitar pinggul bawah yang bertugas mengontrol dan menahan organ vital adalah kumpulan otot yang perlu dilatih sama seperti bicep, dada, atau kaki. Studi dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa melemahnya otot dasar panggul dapat mempengaruhi kontrol kandung kemih dan fungsi vitalitas. 3. Perubahan hormon dan metabolisme tubuh. Ini bukan berarti hormon hilang, tetapi berkurang secara perlahan, sehingga energi tubuh, mood, dan kekuatan otot ikut terpengaruh. Masalahnya, bapak-bapak sering melihat ini sebagai sesuatu yang wajar, sehingga dibiarkan terus tanpa penanganan. Padahal, kalau ada otot yang melemah, solusinya bukan pasrah, tapi melatihnya kembali. Dan kabar baiknya, latihan yang diperlukan bukan olahraga berat. Justru latihan ini bisa dilakukan sambil duduk santai, sambil menonton TV,
bahkan sambil menunggu air panas matang. Saya sering bilang ke pasien saya, vitalitas itu bukan soal umur. Yang penting adalah cara kita merawatnya. Karena di dalam tubuh kita, kemampuan untuk memperbaiki diri itu masih ada. Hanya perlu dipancing dengan cara yang tepat. Setelah kita memahami bahwa melemahnya vitalitas bukanlah takdir usia, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu latihan sederhana yang bisa membantu mengembalikan kekuatan organ vital. Saya selalu menekankan bahwa tujuan latihan ini bukan untuk hal-hal berlebihan, tapi untuk menjaga fungsi tubuh agar tetap sehat, normal, dan bekerja sebagaimana mestinya. Waktu pertama kali saya menjelaskan latihan ini ke Pak Surya, yang saya ceritakan di bab sebelumnya, beliau sempat tertawa dan bilang, "Dok, masa begitu saja bisa ngaruh?" Tapi setelah ia rutin melakukannya selama 6 minggu, perubahan yang terjadi justru membuat beliau menyesal karena dulu sempat meremehkan latihan ini. Beliau merasa lebih mudah mengontrol kandung kemih, aliran darah terasa lebih hangat dan lancar, dan stamina ketika beraktivitas jauh lebih baik. Lalu, apa latihannya? 1. Latihan otot dasar panggul, pelvic floor atau Kegel pria. Latihan ini sudah direkomendasikan dalam berbagai jurnal kesehatan, termasuk oleh Harvard Health Publishing dan Cleveland Clinic. Cara melakukannya: duduk atau berbaring dengan santai. Kencangkan otot seperti saat Anda menahan buang air kecil. Tahan 5-7 detik. Lepaskan. Istirahat 5 detik. Ulangi 10-15 kali. Durasi cukup 3-5 menit. Waktu terbaik saat bangun pagi dan sebelum tidur. Yang terpenting jangan sampai menahan nafas atau mengencangkan perut dan pantat. Fokus hanya pada otot bagian bawah. 2. Latihan pernafasan dalam. Breathing relaxation. Mungkin terlihat sederhana, tapi latihan ini membantu membuka pembuluh darah dan menurunkan ketegangan syaraf. Cara: tarik nafas perlahan 4 detik. Tahan 2 detik. Hembuskan pelan 6-8 detik. Ulangi 10 kali. Menurut American Heart Association, pernafasan perlahan membantu meningkatkan oksigenasi jaringan, termasuk jaringan di sekitar organ vital. 3. Peregangan pinggul dan paha dalam. Otot panggul bekerja bersama otot paha dalam dan pinggul. Jika area ini kaku, aliran darah ikut terhambat. Gerakan sederhana: duduk di lantai, satukan telapak kaki, tarik perlahan lutut ke bawah. Tahan 20-30 detik, ulangi 3 kali. Latihan ini membantu memperlancar aliran darah ke area bawah tubuh. Yang sering terjadi adalah seperti ini. Banyak pria mengira masalah vitalitas hanya soal fungsi organ. Padahal, kuncinya ada pada sistem peredaran darah dan kekuatan otot penyangga. Dan latihan-latihan di atas bisa dilakukan di rumah, tanpa alat, tanpa biaya, dan benar-benar hanya 10 menit sehari. Seperti yang dialami Pak Surya, perubahan tidak muncul dalam sehari. Namun dalam beberapa minggu, tubuh mulai merespons. Tubuh kita punya kemampuan memperbaiki diri, asal kita bantu dengan rangsangan yang tepat. Dan ingat, kita sedang melatih kesehatan, bukan hal yang tabu. Menjaga vitalitas berarti menjaga kualitas hidup, mulai dari kemampuan bergerak, aktivitas sehari-hari, kepercayaan diri, hingga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Setelah memahami latihannya, ada satu hal penting yang perlu saya tekankan. Banyak pria sebenarnya sudah melakukan latihan ini, tapi hasilnya tidak terasa. Bukan karena tubuhnya tidak mampu, bukan juga karena usia sudah terlalu tua, tapi karena cara dan kebiasaannya salah. Kesalahan-kesalahan ini cukup sering saya temui pada pasien lansia.
dan saya akan ceritakan agar bapak-bapak tidak mengulanginya. 1. Melakukan latihan dengan otot yang salah. Saat melakukan latihan otot panggul, Kegel, banyak pria justru mengencangkan otot perut, paha, atau bokong. Akibatnya, pembuluh darah panggul malah tertekan, aliran darah ke organ vital berkurang, dan hasil latihan tidak terasa apa-apa. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Amin, 62 tahun. Beliau sudah 3 bulan rutin latihan, tapi tidak ada perubahan. Setelah saya observasi, ternyata yang dikencangkan adalah perut dan paha. Begitu ia memperbaiki teknik sesuai langkah yang benar, 2 minggu kemudian ia merasakan perbedaan. Aliran darah terasa lebih hangat dan lebih mudah mengontrol buang air kecil. Kuncinya selalu kembali ke teknik. 2. Terburu-buru mengharapkan hasil. Organ vital tidak melemah dalam semalam, prosesnya bertahun-tahun. Begitu pula pemulihannya. Riset dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa latihan otot panggul pada pria umumnya menunjukkan hasil dalam 4 hingga 8 minggu, bukan dalam 3 hari atau seminggu. Saya tahu menunggu itu tidak mudah, tapi tubuh kita punya cara kerja alami. Yang penting rutin 10 menit per hari, tidak harus lama, tapi konsisten. 3. Kurang minum air putih. Ini terdengar sederhana, tapi sangat penting. Tak sedikit pasien saya yang hanya minum 3-5 gelas sehari. Padahal tubuh butuh cairan untuk mengalirkan oksigen dalam darah, menjaga elastisitas jaringan, mengatur tekanan darah ke organ vital. Dehidrasi ringan saja bisa membuat aliran darah menurun hingga 5-8% menurut European Journal of Applied Physiology. Jadi kalau ingin aliran darah lancar, usahakan minum 6-8 gelas air putih setiap hari. 4. Duduk terlalu lama. Duduk lama membuat pembuluh darah panggul tertekan. Ini seperti menginjak selang air, alirannya tentu terhambat. Jika Bapak sering duduk nonton TV berjam-jam, duduk saat main HP, duduk saat di warung ngobrol lama, cobalah bangun dan berjalan setiap 30-45 menit. Saya selalu bilang begini, kesehatan organ vital bukan cuma soal latihan, tapi juga soal aliran darah. Jika alirannya terhambat, fungsinya ikut melemah. 5. Pola makan tinggi lemak jenuh dan gula. Ini juga seringkali tidak disadari. Makanan seperti gorengan, daging berlemak tebal, minuman manis kemasan, kue dan roti manis perlahan akan menebalkan pembuluh darah, aterosklerosis. Semakin tebal pembuluh darah, semakin terbatas aliran darah masuk ke organ vital. Pada akhirnya, latihan boleh rajin, tapi kalau pola makannya masih tidak dijaga, hasilnya tidak optimal. Jadi kesimpulannya, latihan itu penting, tapi yang menentukan keberhasilan adalah keseharian kita. Perbaiki teknik, rutin, minum cukup, kurangi duduk lama, kendalikan pola makan. Itu fondasi. Sekarang kita sudah memahami latihannya dan juga kesalahan yang sering membuat hasilnya tidak terasa. Tapi latihan bukan satu-satunya kunci. Tubuh kita itu seperti mesin, butuh bahan bakar yang tepat, cara penggunaan yang benar,
dan pemeliharaan rutin. Dalam bagian ini, saya ingin berbagi kebiasaan sederhana yang jika dilakukan setiap hari bisa membantu menjaga kesehatan aliran darah, kekuatan otot panggul, dan fungsi organ vital secara lebih stabil dan tahan lama. 1. Mulai hari dengan air hangat plus peregangan ringan, 5 menit. Ketika bangun pagi, banyak pria langsung duduk lama di kursi atau langsung ke aktivitas. Padahal, menurut penelitian dari Harvard Health, peregangan ringan di pagi hari membantu membuka pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi ke panggul dan kaki. Caranya, minum 1 gelas air hangat, lakukan peregangan area panggul dan pinggang selama 3-5 menit. Misalnya, putaran pinggang perlahan, gerakan menarik lutut ke dada, duduk bersila sambil menarik nafas panjang. Tujuannya bukan kekuatan, melainkan melancarkan aliran darah. 2. Tambahkan makanan pendukung pembuluh darah ke menu harian. Ada beberapa makanan yang secara ilmiah membantu elastisitas dan kesehatan pembuluh darah. Rekomendasi makanan ringan yang mudah ditemukan dan bermanfaat. 1. Pisang, kaya kalium, membantu mengatur tekanan darah. 2. Oat atau bubur gandum, mendukung kolesterol sehat. 3. Tomat mengandung likopen yang mendukung elastisitas pembuluh. 4. Kacang almond atau kenari, lemak baik untuk aliran darah. 5. Sayur hijau seperti bayam, tinggi nitrat alami untuk membantu pelebaran pembuluh. Menurut American Heart Association, kombinasi sayur hijau plus kacang-kacangan termasuk salah satu pola makan terbaik untuk kesehatan pembuluh darah pria usia lanjut. Tidak perlu diet ketat, cukup selipkan 1 atau 2 jenis saja setiap hari. 3. Berjalan 15-20 menit sehari. Banyak yang mengira untuk menjaga vitalitas harus olahraga berat atau gym. Padahal berjalan santai saja sudah sangat membantu. Berjalan meningkatkan aliran darah ke panggul, mengurangi kekakuan otot panggul, membantu mengelola stres. Saya pernah menangani Pak Johar, 68 tahun. Beliau tidak bisa latihan berat karena lututnya sering nyeri. Saya minta beliau hanya berjalan 15 menit tiap sore di halaman rumah. 2 bulan kemudian, beliau bilang, "Dok, badan saya terasa lebih ringan dan hangat. Bahkan tidur saya jadi enak." Kadang yang sederhana justru yang paling efektif. 4. Istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas. Banyak pria berpikir urusan vitalitas hanya soal fisik. Padahal keseimbangan hormon juga berpengaruh. Hormon tersebut diproduksi saat tidur. Jika tidur kurang dari 6 jam secara terus-menerus, tubuh bisa mengalami penurunan hormon yang mendukung fungsi energi. Lebih cepat lelah, mudah stres. Menurut riset dari University of Chicago, pria yang tidur kurang dari 5-6 jam per malam selama 1 minggu saja mengalami penurunan vitalitas hingga 10-15%. Artinya, tidur bukan malas, tidur adalah perawatan. Nah, Bapak Ibu, menjaga kesehatan itu bukan soal usia. Selama kita mau bergerak, mau merawat diri, tubuh kita tetap bisa kuat, bugar, dan berfungsi dengan baik. Latihan sederhana 10 menit ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar untuk kualitas hidup kita sehari-hari. Saya selalu bilang ke pasien saya, jangan tunggu sakit dulu baru mulai peduli. Justru sekarang, saat kita masih bisa bergerak, masih bisa tersenyum, masih bisa menikmati hidup, disitulah kita mulai merawat tubuh kita dengan lebih sadar. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan ke grup WhatsApp keluarga, saudara, atau teman satu komunitas. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi informasi sederhana ini membantu orang lain tetap sehat dan percaya diri. Dan ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Yang paling mahal bukan biaya berobat, tapi penyesalan saat kita terlalu terlambat menyadarinya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat menjaga tubuh, tetap bersyukur untuk setiap hari yang kita jalani. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan salam sehat selalu.